Ya, kalau tadi kita sudah mendengarkan tanggapan dari warga Medan, Sumatera Utara dan sedikit terputus dari warga di DKI Jakarta, kami ajak Anda kembali bergabung bersama rekan kami. Sudah ada Zinedine Duhan yang akan menanyakan langsung harapan masyarakat DKI Jakarta. Selamat siang Duhan, silakan. Selamat siang Vena dan juga pemirsa. Jika tadi sempat terputus, tadi Bu Ratna sempat membicarakan harapannya dari segi harga bahan pokok, pendidikan anak dan juga BPJS yang diharapkan ini bisa mendapatkan fasilitas yang sama antara yang bayar mandiri dan juga yang bayar dari kantor. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda untuk berbincang lagi bersama salah satu warga. Di sini ada Mas Arki dari kalangan pekerja nih. Selamat siang Mas. Siang, selamat siang. Mas, hari ini Presiden Jokowi akan membacakan RUU APBN untuk 2024. Nah, harapannya seperti apa nih dari sisi kerja? Kalau dari harga pangan, harga BBM naik, kerja sih agar kebutuhan semakin tinggi, semakin banyak orang cari kerjaan itu sih. Jadi lebih baik sih kita tuh dinaikin. Baik, saya mau kembali bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di Studio TV One. Tapi saya mau ke Pak Yusuf terlebih dahulu, Pak. Kita bicara soal asumsi ekonomi makro yang sebelumnya sudah disepakati oleh Banggar DPR RI dan juga pemerintah, Kementerian Keuangan. Bagaimana dengan Anda melihat asumsi makroekonomi yang sudah ditetapkan? Apakah realistis atau sebetulnya moderat, Pak? Ya, secara umum kita melihat kalau untuk asumsi makro kita cukup moderat, Mbak ya. Jadi misalnya pertumbuhan ekonomi itu antara 5,1 sampai 5,7% begitu ya. Jadi tentu masih mempertimbangkan kondisi ekonomi global kita yang masih memang belum jelas dan itu pasti nanti akan menekan kinerja ekspor dan investasi kita. Kemudian juga asumsi inflasi misalnya ya itu di kisaran 2,5% plus 1% begitu ya, angka 3%. Cuma menurut saya begini, ada beberapa hal yang kita masih harus pertajam ya dari asumsi makro ini. Pertama tadi kan rentang kesepakatan Banggar dengan pemerintah ini kan masih cukup lebar ya, 5,1 sampai 5,7 ya. Kalau saya mikirnya itu nanti akan lebih condong terrealisasi batas bawah itu kalau saya mengingatnya gitu ya di 5,1 melihat kondisi kita saat ini dan nanti ke depan juga masih proyeksinya masih belum cukup baik begitu ya. Kemudian inflasi, betul ya, kondisi inflasi kita baik ya. Cuma ke depan itu kita ada potensi besar di inflasi pangan menurut saya. Ya, jadi asumsi inflasi 3,5% menurut saya sangat mungkin terlampaui seperti tahun ini misalnya begitu ya. Tahun ini asumsi 4,5% itu menurut saya akan terlampaui itu. Kita kemungkinan akan menuju ke arah 5% inflasi kita tahun ini begitu ya. Kita tahu dari Januari, dari awal tahun ya, dari Januari bahkan dari akhir tahun 2022 itu harga beras tuh nggak turun loh Mbak. Kalau kita cek, kita perhatikan gitu, beras medium, beras premium itu trennya naik terus meskipun naiknya nggak drastis ya, tapi nggak pernah turun. Padahal kita sudah impor hampir 2 juta di 2022 500.000, tahun ini udah 1 sampai 1,5 udah hampir 2 juta ton. Udah panen raya di Maret sampai Juni ya. Itu nggak turun-turun beras sampai Agustus ini begitu. Jadi menurut saya ini sebuah alarm yang kuat begitu ya. 2024 kondisi tantangan pengendalian inflasi ini menurut saya masih cukup berat begitu. Terlebih kita menghadapi situasi terutama dari pangan ini El Nino ya dan juga politik proteksionisme pangan internasional. Tiba-tiba Rusia mengundurkan diri dari Black Sea Grain Initiative, tiba-tiba India menyetop ekspor berasnya. Ini kan ketidakpastian tinggi luar biasa. Tiba-tiba nanti melonjak harga di mana-mana. Nah, ini kita harus waspada menurut saya. Begitu. Harus tetap waspada dan Anda tadi mengatakan bahwa kemungkinan bisa lebih dari yang sudah di dalam asumsi makroekonomi ini ya, kemungkinan ya Pak. Ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Pertumbuhan ekonomi mepet gitu ya ke batas bawah ya. Inflasi mepet ke batas atas. Ini kan sangat mungkin nanti terlewati asumsi tersebut gitu. Oke.
Saya mau lanjut ke Pak Astera terlebih dahulu. Pak Astera, ini kan kalau berdasarkan data per akhir Juli 2023 lalu, APBN surplus ya Pak ya, 153,5 triliun atau sekitar 0,72% dari PDB. Nah, APBN memang surplus, tapi pertumbuhan ekonomi seperti tadi juga yang sudah disinggungkan, ini berada di kisaran 5,17%. Sementara pertumbuhan ekonomi di sebelumnya ditargetkan sampai dengan 5,3%. Ini ada sangkut pautnya juga disorot kemudian disangkut pautkan juga dengan adanya kinerja belanja pemerintah atau serapan pemerintah. Ini seperti apa? Baik, kalau kita kaitkan 3 hal tersebut, ya, yang pertama adalah kalau kita lihat dari belanjanya dulu ya, belanja itu sekarang kan kisarannya untuk total tuh sekitar 57-58%. Oke. Dan kalau kita lihat polanya, ini dari tahun ke tahun ini hampir sama sebetulnya. Kalau sampai semester pertama itu ya kisarannya antara 50 sampai belum sampai 60 gitu. Karena nanti akan digas di triwulan 3 dan akan meningkat terus sampai ke triwulan 4. Nah, dengan pola yang seperti itu ya tentunya ini juga ada kaitannya dengan penerimaan. Yeah. Karena begitu ada spending, pasti ada penerimaan. Nah, penerimaan juga begitu sebetulnya. Jadi ini bukannya mau save the best for last ya, tapi memang karena polanya tadi hampir sama ya. Jadi kita perlu melihat dan mengkalibrasi kembali. Kira-kira ini spellingnya seberapa jauh kan gitu ya. Dan kalau kita lihat dari kondisi yang ada, nah ini memang kita perlu juga tetap mewaspadai tadi. Yang pertama adalah kondisi politik global yang tentunya ini ada kaitannya juga dengan harga komoditas yang sekarang relatifly sudah mulai turun ya dibandingkan dengan apa yang kita dapatkan di tahun sebelumnya. Nah, namun di sisi lain kita juga melihat ada optimisme karena kalau kita lihat sekarang ini kan mulai disiapkan banyak hal dari segi penerimaan, mulai disiapkan menjalani undang-undang harmonisasi perpajakan, ya, kemudian juga ada undang-undang P2SK yang tentunya nanti ada kaitannya dengan sektor keuangan dan sektor keuangannya nanti akan ada dampaknya juga buat perpajakan. Nah, hal-hal ini yang kita watch sekarang, ya, untuk kita bisa melihat, ya, ini nanti kira-kira dinamikanya seberapa jauh, gitu. Nah, nanti dari situ kita baru bisa lihat nanti kira-kira ya triwulan 3 lah, itu nanti kita udah lebih precise lah prediksi kita, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Yeah. Mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Yusuf, ini kan lagi-lagi serapan belanja pemerintah juga ikut disoroti ya. Apakah ada ancaman yang bisa terjadi dengan adanya rendahnya serapan belanja pemerintah ini, walaupun memang kondisinya APBN surplus? Ya. Tentu kita ini ya menyayangkan pola yang ini kan pola yang sudah lama menahun kira-kira gitu ya, Pak Astera ya. Belanja itu kencangnya itu di akhir selalu triwulan 3, triwulan 4 gitu. Jadi kesan ngabis-ngabisin anggaran itu masih cukup terasa lah sampai sekarang. Nah, jadi memang cenderungannya pertumbuhan ekonomi kita itu akan lebih kuat di akhir tahun memang karena tadi belanja pemerintah itu di-push-nya memang di akhir tahun kebanyakan. Nah, ini kita berharap tentu ini bisa lebih merata ya di sepanjang tahun. Pak Yusuf, untuk ditahan dulu jawabannya, nanti bisa dilanjutkan lagi untuk menanggapi dari jawaban dari Pak Astera. Kabar khusus harus jeda terlebih dahulu, pemirsa, kami kembali sesaat lagi untuk Anda. Kami ajak Anda bergabung pemirsa ke gedung DPR MPR RI di mana menyaksikan jalannya sidang paripurna DPR RI ke-1 yang nampaknya ini akan segera dimulai. Direncanakan dimulai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo nampaknya sudah tiba
di gedung DPR MPR RI, dan sambil kita juga menunggu pidato yang nantinya akan disampaikan, pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Saya mau kembali ke Pak Yusuf melanjutkan yang tadi Pak, lagi-lagi highlight fokus soal serapan belanja pemerintah. Seperti apa? Ya, jadi kalau kita lihat prioritas tertinggi saat ini adalah menjaga daya beli masyarakat, Mbak Vena, ya, sekaligus juga tentunya menjaga tingkat inflasi. Jadi ini dua hal yang dua koin mata uang lah ya. Satu sisi harga-harga kebutuhan pokok terutama sekali dijaga tingkat harganya, dan di sisi lain daya beli masyarakat dikuatkan. Nah ini saya pikir peran terpenting dari belanja pemerintah begitu. Nah kita melihat fungsi ini kan selama ini banyak ditopang terutama oleh bansos ya, yang lebih kuatnya ke arah penguatan daya beli masyarakat, masyarakat bawah terutama. Nah, sedangkan untuk penguatan dari sisi menjaga harga, nah ini saya melihat sebenarnya masih cukup terbuka ruang untuk intervensi lebih banyak begitu. Saya masih melihat masih belum optimal di sini pemerintah begitu. Ya, katakan misalnya adalah bagaimana peran pemerintah untuk mendorong produktivitas sektor pertanian kita misalnya. Ini kan selalu ya kita melihat retorikanya sektor pertanian mendapatkan dukungan penuh, tapi begitu ngeliat anggarannya ini kayaknya nggak ada perubahan dari tahun ke tahun, begitu-begitu aja gitu. Nah ini kan kita sulit ya mengharapkan produktivitas sektor pangan kita meningkat, ya petani-petani kita terbantu ketika dukungan anggarannya tidak menunjukkan hal tersebut begitu. Jadi ketika produksi lemah ya otomatis ya kita ketersediaan pangan terbatas, ketergantungan kita ke impor masih akan terus tinggi begitu ya. Nah maka ketika sekarang misalnya harga beras internasional naik misalnya, kita kan sulit berharap dalam negeri kita akan turun harga beras. Lawang kita ketergantungan impor kita tinggi begitu. Nah jadi menurut saya ini kita masih perlu perkuat ini bagaimana dukungan anggaran terutama ya, apalagi sebenarnya Pak Jokowi kan dari dulu sangat mendukung ya. Tapi kalau kita lihat di postur anggaran sektor pertanian ya, terutama yang terlihat di Kementerian Pertanian aja, itu turun terus gitu. Nggak ada dukungan yang signifikan meningkat tuh nggak ada gitu. Jadi ini kita agak sayangkan gitu. Pemerintah masih fokusnya di bansos ya. Bansos aja sebenarnya menurun cukup banyak ya pasca pandemi ya. Begitu pandemi selesai pemerintah sudah merasa cukup aman, banyak itu yang dipangkas. Misalnya bantuan untuk UMKM misalnya, bantuan produktif presiden untuk UMKM. BPUM ya, itu saya melihat sebenarnya masih dibutuhkan sekali itu, tapi udah hilang, gitu. Pemerintah menganggap sudah cukup kemarin itu pandemi sudah selesai, padahal ini untuk menguatkan sektor UMKM kita itu masih sangat dibutuhkan sebenarnya, ya. Makanya kemarin ketika kita mendengar ada rencana untuk menghapuskan kredit macet UMKM, kita sangat apresiasi gitu ya. Tapi ini tentu kalau masih bisa terus didorong, saya pikir akan sangat positif gitu. Oke. Dari Anda apa yang kemudian upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Tadi Mbak ya, yang pertama tentu bagaimana pemerintah pusat dan daerah ini terutama begitu ya, bagaimana saat ini dalam jangka pendek menurut saya prioritas tertinggi adalah secepatnya mengarahkan kapasitas sumber daya fiskal kita ini untuk sektor pertanian, amankan sektor pangan ini. Saya pikir ini tantangan terberat kita saat ini adalah dari pangan ya, ketersediaan dan harganya begitu. Ketersediaan tapinya distribusinya macet juga bermasalah juga begitu ya, apalagi kalau ketersediaannya terbatas ya, harga pasti akan naik. Kita impor juga tinggi sekarang. Nah jadi ini saya pikir pertanian kita sangat butuh bantuan, apalagi sekarang tren kebijakan kita itu sangat tidak ramah ya. Saya ambil contoh misalnya untuk di Jawa aja ya, pangan kita itu, lumbung pangan kita sampai hari ini itu masih di Jawa. Tapi hari ini kita melihat, sampai hari ini kita melihat perlindungan lahan pertanian di Jawa itu sangat lemah sekali. Bahkan cenderungnya masih seringkali dikalahkan, dimarginalkan oleh kepentingan pembangunan yang dianggap lebih besar gitu ya, misalnya PSN lah katakan gitu ya, proyek strategis nasional misalnya entah jalan tol, bandara begitu ya, pembangkit listrik, itu pasti kalah. Padahal kita ketergantungan kita ke Jawa untuk lumbung pangan itu sangat besar. Akhirnya kan pemerintah kemudian mengambil langkah kebijakannya apa, membuka lahan pangan baru di luar Jawa, yang itu sebenarnya sangat spekulatif. Dan kita melihat di banyak tempat proyek-proyek pemerintah itu gagal. Food estate misalnya di Kalimantan, di Sumatera Utara, kita lihat jauh dari kata berhasil begitu. Jadi ini yang sudah ada, yang sudah bagus,
lahannya sudah cocok, kultur pertanian yang kuat, petaninya ada begitu, dihajar terus begitu oleh program-program pembangunan begitu. Jadi perlindungannya lemah sekali. Padahal kita sudah punya undang-undang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan itu dari 2009 kita udah punya gitu. Nah, ini kan saya pikir memprihatinkan begitu ya. Justru ketika jadi kayak semacam ada trade off gitu loh Mbak. Kita pembangunan infrastruktur kita genjot, kita dukung pembangunan infrastruktur, tapi ketika kemudian itu menghajar pertanian kita, lahan-lahan pertanian produktif kita, waduh, kita kan sudah ada begitu ya. Ini kan pertaruhannya besar gitu, berisiko begitu. Oke. Ya, nanti masih kita akan lanjutkan. Saya mau dengar tanggapan dari Pak Astera, tapi kabar khusus harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.